Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Geo semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Senang sekali pada hari ini kita akan melanjutkan rangkaian podcast untuk acara Rakornas IG. Dan kita sekarang masuk ke sesi yang kedua, di mana tema yang akan kita bahas cukup menarik nih, terutama terkait dengan peranan BIG dalam hal penanggulangan bencana. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dikarenakan kondisi geografis, klimatologis dan juga geologis, Indonesia merupakan salah satu negara rawan bencana, dan sampai dengan akhir Mei 2021 ini kurang lebih sudah ada 1.300 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Nah, salah satu usaha untuk penanggulangan bencananya adalah tentunya melalui pemetaan cepat atau rapid mapping. Pemetaan cepat ini akan sangat berguna terutama untuk masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana. Pada kesempatan siang hari ini, senang sekali saya sudah ditemani oleh 3 orang narasumber dari tim Satuan Reaksi Cepat BIG. Selamat siang Mas Jali Oktariadi di sebelah kiri saya. Siang. Selamat siang. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada teman saya satu angkatan nih di BIG, Mas Dwi Marianto. Selamat siang, Mas Tandang. Dan terakhir ada Mas Yoniar Hufan yang juga sama-sama bertugas di tim reaksi cepat ya. Selamat siang Mas Hufan. Selamat siang Mas Tandang. Gimana? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, seperti tadi yang saya sempat sampaikan bahwa tim SRC ini merupakan ujung tombak lah ya dalam membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak Mas Jali ini selaku kepala suku ya dari tim Satuan Cepat ya? Ya. Apa sih sebenarnya tim SRC penanggulangan bencana di BIG itu? Terus kira-kira tugasnya seperti apa ya? Kalau Satuan Reaksi Cepat Kebencanaan di BIG itu simpelnya semacam kayak apa yang satgas gitulah kalau sekarang ya? Kalau satgas COVID itu, kalau ini satgas untuk penanggulangan bencana. Jadi timnya itu akan bergerak saat ada bencana yang terjadi di Indonesia terutamanya. Jadi kita akan melakukan pemetaan cepat terkait wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Di sini kita akan mensupport, dalam hal ini biasanya kita mensupport BNPB, BPBD untuk kemudian mengkaji tingkat keparahan dari wilayah yang terdampak bencana. Seperti kita menilai seberapa besar kerugian, seberapa luas wilayah terdampak, yang seperti itu. Oke. Jadi ini kayak semacam ini ya, tim yang harus selalu siap siaga gitu ya Mas ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Suara Mas Jali ini sangat ini ya, beda ya, soalnya ada huruf RL-nya gitu ya Mas ya? Iya Mas. Khas ya Mas ya? Khas. Jadi bisa dikenali dengan mudah gitu ya. Oke, kita balik ke terkait dengan SRC nih. Mungkin Mas Dwi nih sebagai yang sudah senior lah dalam hal perbencanaan gitu ya Mas ya. Sebenarnya siapa aja sih Mas yang ada di dalam tim SRC itu, anggota-anggotanya? Ya, terima kasih Mas Tandang. Menurut keputusan Kepala BIG nomor 6 2016 itu, anggota SRC itu sebenarnya dari setiap unit teknis yang ada di BIG ya. Oh, gitu. Karena memang SRC ini membawa nama BIG, SRC PB BIG, penanggulangan bencana BIG. Nah, kalau di susunan pengurus atau anggotanya itu memang ada dari beberapa pusat, dari PPRT, PBB, PPIG, PPIT, PTRA dan seterusnya. Jadi mereka punya tugas sendiri-sendiri. Misalnya untuk PPRT mengumpulkan atau menyediakan data dasar, kemudian dari PPIT, PTRA itu menganalisis data-data tersebut. Dari PPIG nanti akan mempublish hasil-hasilnya seperti itu. Jadi ini kumpulan dari unit-unit teknis yang ada di BIG. Jadi kolaborasi gitu ya Mas ya? Iya, diharapkan seperti itu. Oke. Kalau ini udah sementara ini udah ada berapa Mas anggotanya, jumlah timnya itu? Kira-kira?
Persisnya saya lupa, tapi ada belasan deh kalau tidak salah menurut keputusan kepala BIG itu. Oke. Iya. Nah, jadi kalau ada bencana, tim ini langsung diterjunkan gitu ya, Mas semua ya. Iya. Kalau bencananya misalnya terjadi dalam satu waktu yang bersamaan nih, mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi misalnya di satu wilayah, di dalam satu waktu ada dua wilayah yang berbeda. Nah, biasanya gimana tuh, Mas Sufan, untuk pembagian timnya? Apakah kita di split atau mungkin ada bantuan lain dari pusat teknis terkait gitu untuk melakukan itu? Baik Mas Tony. Kalau bicara dari pengalaman sih, biasanya kita memang ada tim SRC sendiri biasanya bergerak itu kita mempertimbangkan beberapa kondisi ya, tidak semua bencana gitu. Karena seperti tadi Mas Tandang bilang, sangat banyak sekali kejadian bencana yang terjadi di negeri kita. Jadi kita memang prioritaskan beberapa bencana yang akan kita lakukan pemetaan cepat. Kebetulan sih selama perjalanan ini jarang sih ada beberapa yang langsung berbarengan gitu ya? Satu waktu. Tapi ya ketika ada kejadian satu waktu, kita akan mempertimbangkan berapa SDM yang kita miliki, wahana. Biasanya kalau kita untuk melakukan pemetaan cepat, maka kita pikirkan juga apakah memungkinkan untuk membagi pada 2 lokasi atau lebih, atau akan kita fokuskan pada satu lokasi yang memiliki dampak paling besar. Mungkin gitu sih, Pak. Oke. Jadi buat info Sobat Geo juga nih bahwa tim SRC penanggulangan bencana di BIG ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Kita sudah menginisiasi dari tahun 2013. Tentunya dari tahun 2013 sampai dengan 2021 ini sudah banyak daerah-daerah ataupun lokasi-lokasi terjadinya bencana yang sudah kita bantu untuk melakukan pemetaan cepat nih. Nah, mungkin balik lagi terkait kepada Mas Jali nih, Mas. Kira-kira biasanya kalau pas ada saat bencana itu terjadi, tahapan kegiatannya gimana nih, Mas, dari tim SRC ini? Misalnya ditelepon dari permintaan dari Pemda atau dari BNPB untuk membantu, terus tahapannya langsung siap tim, kumpul dulu, briefing dulu, atau gimana, Mas? Kalau untuk tahapannya kita ada beberapa mekanisme ya Mas ya. Jadi yang pertama itu bisa jadi dari permohonan, seperti kata Pak Tanang tadi, permohonan dari BNPB ataupun BPBD yang menginfokan kita bahwa mereka butuh bantuan. Itu juga bisa dari atas arahan pimpinan untuk menerjunkan tim untuk melakukan bantuan, melakukan traffic mapping. Bisa juga dari kita sendiri melakukan analisis terkait bencana tersebut, kira-kira perlu atau tidak untuk tim untuk diterjunkan. Apabila kita sudah punya keputusan untuk terjun, berdasarkan 3 opsi tadi, kita akan coba mulai untuk mengkaji wilayah yang terdampak itu. Bisa kita mencari data dukung untuk bahan kita untuk melakukan rapid mapping kemudian. Nah, berdasarkan data dukung tersebut, kita dapatkan wilayah-wilayah yang terdampak gitu ya. Dapat informasi wilayah terdampak, kita punya peta-peta yang kita miliki seperti jaringan jalannya seperti apa, pemukimannya seperti apa. Itu untuk kemudian kita coba kaji, kita coba bagi berapa banyak tim yang harus diberangkatkan. Dan juga bagaimana kita menyebarkan atau membagi tim-tim tersebut untuk fokus terkait kegiatan-kegiatan pemetaan cepatnya. Misalnya pembagian tugasnya gitu ya, berarti ya Mas ya. Langsung kita atur pembagian tugasnya untuk kemudian dilaksanakan. Biasanya dalam jangka waktu berapa lama tuh Mas? Misalnya dari permintaannya masuk hari Minggu misalnya. Terus tim itu biasanya bisa berangkat hari Seninnya udah langsung berangkat atau beberapa hari kemudian? Nah, kalau kondisinya biasanya bencana datangnya malah hari Minggu ya Mas, pas lagi libur. Lagi libur ya malah ya. Itu awalnya kita koordinasi dulu dalam satu tim itu. Kita siapin data dukung. Setelah data dukung selesai didapatkan pada hari itu, katakanlah weekend ini Minggu atau Sabtu, mungkin hari Seninnya kita sudah siap-siap untuk mulai memberangkatkan tim untuk
pemetaan cepatnya. Makanya disebut namanya satuan reaksi cepat ya. Cepat, iya. Karena cukup dalam kurang lebih dari 1 hari udah bisa langsung bergerak ya. Bisa bergerak. Iya. Oke, menarik nih Mas. Nah, biasanya kan kalau pemetaan reaksi cepat itu juga memanfaatkan teknologi-teknologi pemetaan terkini lah ya. Misalnya contohnya dengan adanya UAV atau drone gitu ya. Nah, kebetulan nih Mas Sufan ini juga salah satu pilot drone bersertifikat ya Mas ya? Iya. Yang dimiliki oleh BIG. Nah, biasanya gimana Mas kalau untuk pemetaan menggunakan UAV ini yang disiapkan apa nih biasanya sebelum berangkat? Baik, mungkin kalau kita bicara pemanfaatan drone atau UAV untuk pemetaan, tentunya yang pertama itu adalah perizinan. Mungkin Sobat Geo harus pahami bahwa beberapa kita seringkali melihat sekarang pemanfaatan drone sangat meluas. Dulu mungkin kita punya alat drone itu wah sekali ya, karena jarang yang memiliki, tapi sekarang agak mahal gitu ya Mas? Ya, mahal dan sulit didapatkan juga. Jadi mungkin dulu BIG juga mulai pemetaan drone itu dengan menggunakan pesawat rakitan atau karena memang belum banyak wahana yang dibuat secara pabrikan. Nah, ini tentunya menjadi perhatian bahwa pertama itu adalah perizinan, walaupun dalam konteks bencana kita harus cepat. Tapi untuk penggunaan pemanfaatan drone atau UAV ini untuk pemetaan kebencanaan itu tentunya perizinannya harus mendapatkan clearance dulu lah dari Airnav gitu, bahwa kita boleh melaksanakan pemotretan dengan wahana itu. Nah, itu untungnya ketika melaksanakan perizinan biasanya kita didukung dengan teman-teman dari BNPB. Biasanya dikoordinir dan dilaksanakan penentuan areanya, dan akhirnya perizinan itu keluar sehingga kita dapat melaksanakan pemetaan dengan menggunakan drone. Kalau teknisnya sendiri umum aja sih Mas, jadi kita menyiapkan wahana, merencanakan jalur terbang, kemudian melaksanakan akuisisi dan nanti pemrosesan dari hasil dari wahana. Ya, jadi dibantu sama BNPB ya untuk clearance-nya ya? Iya. Makanya mungkin betul. Lebih cepat juga ya? Iya, kalau konteks bencana memang harusnya cepat gitu. Oke, terima kasih Mas Sufan. Nah, tadi disebutkan juga terkait dengan bantuan dari BNPB, terus koordinasi dengan pemerintah daerah gitu. Selain dalam konteks untuk persiapan pemetaan cepat ini, apakah ada bentuk kerjasama lain nih Mas Dwi terhadap penanggulangan atau yang dilakukan tim SRC ini dengan pihak atau stakeholder lain gitu? Kerjasama dengan BNPB atau dengan pemerintah daerah lainnya yang bentuknya seperti apa gitu biasanya? Ya, memang seperti yang pernah kita laksanakan selama ini. Yang pertama kita memang tugas utamanya kan untuk mendukung atau mensuplai data ke BNPB. Jadi memang kerjasamanya dengan BNPB. Jadi data-data seperti diceritakan Mas Jalid tadi kita serahkan ke BNPB untuk pengambilan keputusan selanjutnya, terutama di tahap tanggap darurat gitu ya. Meskipun sebenarnya setelah tanggap darurat itu juga SRC bisa bergerak juga, misalnya di tahap rekon ya, rehabilitasi konstruksi. Recovery yang seperti Mas Sufan pernah di Sumatera Utara itu untuk penentuan lokasi hunian tetap, hunian sementara. Nah, yang waktu bencana Aceh itu, di tsunami. Sinabung. Yang Sinabung. Oh, Sinabung. Jadi memang selain di pas tahap tanggap darurat, juga di tahap rehab rekon itu ya, rehab rekon setelah pemulihan lah, kira-kira seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau di keputusan BIG itu juga di mitigasi itu SRC juga bisa berperan juga ya. Tapi yang pernah kita lakukan dengan itu. Jadi kerjasamanya selain BNPB tentu dengan BPBD atau Pemda. Kalau Pemda daerah itu seperti yang kita laksanakan dengan Kabupaten Bogor. Seperti setelah ada kejadian longsor Pasir Madang kemarin ya. Nah, kita diminta untuk memetakan daerah-daerah yang longsor dan daerah yang akan kita lakukan penanaman vetiver gitu kan. Itu di mana saja. Nah, itu Maaf Mas, vetiver itu apa ya? Saya kurang tahu nih, tahunya vetiver saya. Itu akar wangi ya? Ya, sejenis tanaman yang rumput ini ya Mas Iman ya. Bukan tanaman berkayu, itu jenis tanaman rumput, tapi itu cukup untuk menahan tanah agar tidak longsor kalau sudah ini. Jadi itu kemarin yang sempat ditanam oleh Pak Jokowi di daerah Pasir Madang itu. Jadi kerjasamanya dengan Bapeda Kabupaten Bogor. Selain itu juga
kita memberikan analisis daerah-daerah yang untuk hunian sementara juga untuk daerah Pasir Madang tersebut Pasir Madang kemarin ya. Iya. Nah, kemudian juga mungkin contoh lain yang sedang kita kerjakan ini dengan Kabupaten Sukabumi ya Mas Jali untuk pemetaan kontingensi ini. Jadi ini juga masih pada tahap tahap awal untuk kontingensi ini. Dulu meskipun pernah kita dengan Kabupaten Bantul gitu. Jadi sekarang ini skopnya gitu ya Mas ya, nggak hanya terbatas untuk tanggap darurat ya, tapi juga bisa untuk rekonstruksi, kemudian tadi kontingensi kan mitigasi sebenarnya planning lah ya untuk itu ya. Oke, menarik ya Mas ya. Nah ini tadi saya ngasih pertanyaannya serius terus nih. Ini agak sedikit mungkin bukan bercanda ya, tapi agak santai. Dari sekian banyak nih teman-teman kan pasti udah beberapa kali ke lokasi bencana gitu ya. Sebenarnya bukan berkesan mungkin ya, tapi kira-kira apa yang paling diingat lah pas saat ketika melakukan tugas di reaksi cepat ini, daerah mana yang memiliki kesan mendalam, mungkin dari sisi kesannya sedih atau mungkin malah ingin menggugah agar berbuat baik lagi untuk negara gitu misalnya. Mungkin dari Mas Jali dulu nih, kira-kira pengalaman di daerah mana Mas yang paling berkesan? Udah berapa kali kan Mas pergi ke ini SRC ini ya? Iya. Kalau saya yang paling berkesan itu ya yang di Pasir Madang ya. Pasir Madang ya. Kenapa berkesan? Di situ benar-benar terasa aroma satuan reaksi cepatnya. Kenapa begitu terasa aroma satuan reaksi cepatnya? Di situ kita benar-benar yang kerja yang dalam tanda kutip bisa dikatakan tidak mengenal waktu. Mengapa tidak mengenal waktu? Ya, jadi pagi kita siap-siap untuk melakukan pemotretan, sembari juga menunggu izin untuk terbang. Jadi pagi kita melakukan akuisisi, kita sudah menempuh jalan yang dalam tanda kutip ya parah lah ya, karena wilayah nggak bisa dilewatin juga kali ya, karena kan kondisinya bencana juga ya. Relatif sulit lah kalau kita biasanya jalannya empuk, landai, lancar gitu. Ini relatif parah jalannya, seharian kita tempuh jalan yang parah. Terus kita coba juga melakukan pemotretan di sana, balik-balik untuk sudah malam itu kita tidak berhenti, tapi gitu? Nggak istirahat malah ya Mas ya? Tidak istirahat, bisa dikatakan tidak istirahat. Kita coba QC datanya, kita cek lagi datanya, apakah data ini sudah benar, sudah sesuai, bagaimana cakupan awalnya. Tidak sampai di situ, lanjut diolah juga data itu, malam-malam masih sambil diolah, dicek lagi sudah benar atau tidak, dimana pada saat itu bisa dikatakan tidak tidur ya, untuk pemetaran reaksi cepat tidak tidur sampai pagi, tidak tidur, besoknya sudah harus berangkat lagi. Dapat info juga dari BNPB untuk segera disajikan presentasinya untuk hasil dari akuisisi, untuk kemudian dipaparkan di depan presiden pada saat itu. Pada saat itu ya, karena mau dikunjungi sama presiden ya. Mau dikunjungi sama presiden, jadi benar-benar yang ini satuan reaksi cepat yang benar-benar berasa banget cepat, gitu ya. Berasa banget ya. Wah, luar biasa ya Sobat Gio ya, ternyata dibalik keseriusan wajahnya Mas Jali ini ternyata menyimpan bakti yang luar biasa besar untuk negara kita ini. Nah, kalau dari Mas Sufan, kira-kira pengalaman yang berkesan di daerah mana, Mas? Mungkin sama ini sebetulnya. Pasir Madang itu saya pikir berkesan ya buat tim ya. Karena bencana yang terjadi itu memang cukup masif. Awalnya kita sempat dengar istilah seperti es yang meleleh lagi, berarti seperti itu. Pas longsor itu? Iya, ternyata memang areanya itu sangat luas gitu. Jadi hampir seluruh perbukitan di sana itu longsor gitu. Biasanya kalau sudah beberapa kali ikut kegiatan SRC sih, memang kalau kita bicara longsor itu udah wahananya yang kecil saja, terus kemudian areanya biasanya terbatas di lereng-lereng dan biasanya cakupannya nggak terlalu luas, walaupun kita lihat dampaknya cukup terasa gitu buat warga sekitar, tapi areanya biasanya nggak luas. Tapi kalau di Pasir Madang itu jauh dari cerita kecil gitu. Kita waktu itu hitung sekilas aja sampai 17 ribuan hektar ya, maksudnya hampir seluruh area itu
seperti es meleleh tadi memang, jadi maksudnya setiap bukitnya itu longsor gitu. Itu mungkin pengalaman yang rasa, sama mungkin kalau Mas Jali waktu itu nggak ikut ngerasa, saya ngerasa naik helikopter pertama itu deh, helikopter BNPB. Kapan lagi kan bisa naik helikopter ya. Jadi alhamdulillah berkesempatan waktu itu rekan-rekan BNPB kita untuk melakukan pemantauan sebelum melaksanakan pemetaan cepat, diajak untuk melihat lokasi dengan helikopter. Kebetulan berangkat dari lapangan Kabupaten Bogor juga, kita berangkat ke sana, hanya berdua waktu itu. Nah itu mungkin yang berkesan. Terus yang kedua itu yang tadi mungkin disampaikan Pak Dwi saat di Sumatera Utara. Di sana itu memang lokasinya cukup sulit. Jadi walaupun untuk hunian tetap sementara, tapi area-areanya berbukit. Jadi memang di lereng Gunung Sinabung. Itu dari kota Brastagi cukup jauh, jalannya pun juga, aksesnya pun juga sulit. Pada saat akan melakukan pemotretan udara, kita kan biasanya take off landing pesawat untuk UAV itu, kita kesulitan sampai akhirnya kita nerbangin itu dari kuburan. Jadi ada kuburan warga sekitar sana, kita terbangkan area itu cukup terbuka gitu. Malam-malam atau masih siang, Mas? Siang sih. Siang, ya. Alhamdulillah siang. Cuma endingnya mungkin juga pamali juga mungkin kali ya. Jadi setelah gitu. Yang hari kesekian kita memang pindah lokasi pada area lembah, karena dari area AOI yang akan kita tuju pun jaraknya masih jauh, sekitar 6 kilo dari kita take off. Akhirnya pesawat itu nyangkut di perbukitan di sana, dan sampai sekarang masih kita tinggal di sana, Mas. Jadi nih mungkin kita menyumbang sebuah pesawat di sana. Ini pengalaman yang salah satu pengalaman yang berkesan. Oke, menarik ya. Terutama pas saat melakukan pemetaan UAV itu memang tidak bisa sembarangan juga nih lokasinya ya, Mas ya. Iya. Oke. Kalau Mas Dwi ada yang berbeda mungkin, maksudnya tadi kan Mas Ufan sama Mas Jali di Pasir Madang ya. Kalau mungkin Mas Dwi ada lokasi lain? Ya, saya sebenarnya hampir semuanya berkesan ya. Di Pasir Madang saya juga terlibat. Ya, beberapa hal yang saya terkesan juga, pertama itu di Aceh waktu gempa PD tahun 2016. Waktu itu kami, saya dengan teman-teman dari PGSB Parangtritis itu diberangkatkan ke sana. Nah, gempanya itu memang cukup besar sehingga saya itu sempat menemukan rekahan tanah itu sampai sedalam dada sini. Saya sempat foto, kalau nggak salah pernah saya share di ini di media sosial saya. Ya. Itu. Nah, kemudian di sana juga masyarakatnya meskipun saya sebenarnya belum pernah ke Aceh sebenarnya, saya agak ngeri juga. Jadi saat itu pertama kali ke Aceh ya, Mas ya? Iya, itu ke sana ternyata masyarakatnya welcome sekali. Saya tuh sampai ketika saya survei terestrial lapangan, jadi teman ada yang menaikkan drone, saya survei lapangan ke rumah-rumah. Ada istilahnya kepala desanya, dia, oke Mas, saya antar aja keliling yuk sekalian, lihat yang rusak-rusak yang parah di mana saja. Itu ada ketemu yang tanahnya mereka segini, terus rumah yang runtuh, sekolah yang runtuh. Nah itu sampai diajak keluarganya ngobrol-ngobrol sama istrinya gitu. Jadi saya juga jadi akrab ya, Mas? Jadi dikenalin sama anaknya nggak, Mas? Anaknya masih kecil, masih SD waktu itu. Satu lagi Mas yang di Bali itu. Ya. Jadi kita mengadakan akuisisi dengan UAV juga. Nah, di sana itu kebetulan di sebelahnya pura gitu ya. Di sebelahnya pura. Nah, ketika motret pertama kali setelah pulang itu dilihat datanya nggak ada. Terus balik lagi hari berikutnya, motret lagi di situ. Ternyata datanya nggak kerekam juga. Loh, ini kenapa ini? Terus gitu. Waktu itu kami juga didampingi oleh Pak Dwi juga namanya dari Pemda Bali itu. Balai Ekoregion di Bali ya. Waktu itu terus Pak Dwi itu istilahnya sembahyang karena dia orang Bali gitu kan, sembahyang di pura itu, kemudian kita motret lagi. Nah, itu baru kelihatan. Baru terekam datanya. Nah, itu mungkin yang agak apa ya? Terkesannya di situ. Jadi mungkin kita waktu ke lapangan juga mungkin harus memberikan kearifan lokal, jadi atau semacamnya gitu yang mungkin bisa berpengaruh kepada kinerja kita di lapangan gitu. Untungnya tapi didampingin sama teman-teman atau apa ya? Mungkin ketua RW atau lurah atau kepala desa gitu ya. Iya.
Ya, di awal ketika kita ke lapangan seperti Mas Jali bilang tadi, koordinasinya sekalian ke BPBD, mungkin juga ke instansi Thailand atau pemuka masyarakat di situ yang biasanya ini mendampingi atau mungkin ya setidaknya memberikan izin lah, minta izin kita ke sana gitu. Nah, dari pengalaman tadi teman-teman ini yang paling lama berapa hari Mas tim SRC ini maksudnya melakukan pemetaan itu? Mungkin dari kesulitan medan karena berat atau luas, dan juga mungkin dari aksesnya yang nggak bisa kita pulang gitu ya. Ada yang paling lama kira-kira berapa hari Mas Jali pengalaman? Ini untuk menuju tempatnya. Pulang ya, jadi dari pertama kali kita berangkat nih sampai kita pulang ini berapa lama, bukan maksimal ya, tapi paling lama yang pernah dialamin sama teman-teman SRC ini? Kalau untuk teman-teman SRC itu kisaran 5 sampai 7 hari. Oh, sekitar segitu ya. Gitu. Jadi belum ada yang sampai misalnya tadi ditinggal karena dikenalin sama anaknya Pak Lurah, enggak ya? Oh, belum ada. Oke. Nah, sekarang terkait dengan ini nih Mas, output atau hasil yang biasanya dikeluarkan oleh teman-teman tim SRC ini. Biasanya itu berupa apa, dan mungkin siapa yang memanfaatkannya gitu? Mungkin Mas Hufan kali, Mas Hufan bisa jawab. Oke. Mungkin sampai saat ini data-data, sebetulnya ada beberapa jenis data yang kita hasilkan yang dari kegiatan SRC, karena memang kegiatan SRC itu tadi seperti disampaikan Pak Dwi, ada beberapa bagian gitu. Misalnya ketika kita bicara tanggap darurat, maka ada beberapa data yang berbeda untuk kebutuhan rehab rekon misalnya. Tapi secara umum mungkin kita bisa menyampaikan data-data yang memang dihasilkan dari core dari BIG sendiri, seperti data dasar, peta dasar lah ya. Terus kemudian peta-peta tematik yang memang kualitas datanya ada di BIG, itu akan kita sharing untuk kebutuhan bencana. Terus kemudian ada juga data-data yang memang dihasilkan dari akuisisi, seperti tadi menggunakan drone dan sebagainya. Itu biasanya pada saat kebutuhan tanggap bencana ya. Jadi pada saat tanggap bencana kita melaksanakan akuisisi, kemudian hasilnya nanti akan berupa ortofoto misalnya, ataupun DEM ya, model permukaan digital, yang nanti bisa dimanfaatkan masyarakat ataupun pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk kepentingan tadi misalnya mitigasi, rehabilitasi, rekonstruksi, ataupun dalam penanganan tanggap darurat itu tadi. Ada, tapi di sisi lain juga ada juga sih yang memang kita juga melaksanakan pemetaan secara terestris seperti yang tadi disampaikan Pak Dwi. Itu beberapa output yang dihasilkan dari tim SRC mungkin. Ada tambahan lain mungkin Mas Dwi, ada misalnya output lain mungkin terkait dengan publikasi atau yang disebarkan melalui media nasional atau jurnal gitu? Ya, terutama selain untuk kebutuhan BNPB tadi ya, mungkin juga untuk kebutuhan pemerintah daerah, BPBD, dari BIG juga kita mempublish hasil-hasil itu dalam bentuk peta, mungkin juga tulisan bentuk narasi begitu. Kalau untuk tulisan yang jurnal-jurnal mungkin sebenarnya terbuka peluang itu ya. Tapi mungkin karena teman-teman teknis ini mungkin belum cukup sibuk terbiasa dengan mengolah data kemudian menulis sampai ke publikasi ke jurnal-jurnal. Saya kira mungkin itu perlu yang kita tumbuhkan ya, karena kita punya banyak data, punya banyak pengalaman gitu, nanti bisa kita gunakan untuk misalnya diterapkan ke daerah lain, misalnya mendapatkan setelah dievaluasi mendapatkan solusi-solusi yang bagus untuk penanggulangan bencana, terutama pengurangan risiko juga, seperti itu mungkin Mas. Oke, menarik ya. Ini mungkin tadi kita sudah ngobrol banyak nih, ini pertanyaan terakhir ya buat teman-teman mungkin. Ini kan kita menjelang pelaksanaan Rakornas IG tahun 2021 nih ya. Kemarin di sesi yang pertama itu arahan dari Pak Kepala BIG ingin agar kegiatan di BIG maupun produk-produknya, jasanya itu bisa dinikmati secara nyata oleh masyarakat. Nah, kira-kira menurut teman-teman
ke depan nih, nextnya teman-teman tim SRC ini apa yang bisa kita perbuat lah untuk bisa lebih dirasakan oleh masyarakat nih. Mungkin Mas Jali bisa duluan ngasih ini. Silakan Mas. Mungkin kalau ini dari perspektif saya ya Mas ya, lebih bisa dirasakan oleh masyarakat, saya kebayangnya bahwa SRC itu tidak hanya bergerak di tangkap bencana, tapi juga mitigasinya. Katakanlah kita membuat peta atau peta kontingensi gitu ya. Jadi kita coba galakkan membuat peta kontingensi di suatu daerah dengan kita mencoba menganalisis potensi-potensi bencana di suatu daerah. Misalkanlah longsor, kita coba analisis di mana ini titik-titik yang mungkin nantinya akan terjadi longsor. Kita buatkan peta kontingensinya yang mana berisi tentang jalur evakuasinya kemana, tempat penampungan sementara atau akhirnya di mana, drop point untuk bencananya di mana. Dengan dokumen peta ini, kemudian saat terjadi bencana itu kita sudah bisa langsung berbicara dalam artian, oke, terjadi bencana longsor di titik A, kita sudah bisa langsung memberikan peta kita, ini loh rutenya, ini loh wilayah tempat penyelamatannya, di sini tempat titik kumpulnya. Jadi saat terjadi bencana, masyarakat sudah bisa langsung bergerak, sudah bisa langsung tahu ini posisi lokasi di mana aku akan aman saat terjadi bencana ini, sehingga masyarakat tidak akan perlu takut lagi, tidak akan bingung lagi, jadi masyarakat jadi tahu saat terjadi bencana A mereka akan harus ngapain, saat bencana B mereka harus ngapain. Jadi sehingga penyelamatan ataupun korban dari terjadinya suatu bencana bisa diminimalisir. Oke, menarik ya. Jadi lebih terasa buat masyarakat yang terkena bencana ya Mas Jali ya. Mungkin ada tambahan Mas Sufan dan juga Mas Dwi terkait dengan kira-kira kedepannya harapan atau mungkin rencana ke depan yang perlu kita kembangkan nih untuk SRC nih kira-kira. Mungkin kalau dari saya sesuai namanya gitu. Ini satuan reaksi cepat. Jadi kita harapannya bisa lebih cepat lagi nih menghasilkan sebuah output atau outcome yang langsung bisa dirasakan masyarakat umum. Walaupun mungkin selama ini output yang kita hasilkan itu memang kita koordinasikan dengan teman-teman BNPB. Tapi saya pikir nanti kita sendiri juga dari BIG bisa langsung menyampaikan itu ke publik, karena beberapa data-data yang kita hasilkan itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Misalnya contoh teman-teman tadi kalau kita bicara jurnal, ternyata banyak loh pemerhati ataupun akademisi yang concern terkait dengan bencana. Jadi pada saat bencana mereka mungkin butuh data-data pendukung untuk melakukan analisis kenapa bencana itu terjadi, bagaimana mencegahnya dan sebagainya. Lah data-data yang kita miliki selama ini tentunya akan menjadi besar manfaatnya ketika pada saat kejadian bencana itu kita lakukan data sharing secepat mungkin. Jadi mungkin dengan perkembangan media sosial sekarang kita bisa manfaatkan hal itu untuk data-data yang kita miliki ini bisa dipublish dan langsung bisa dimanfaatkan masyarakat secara cepat, terutama pada konteks bencana. Itu yang coba akan kita terus lakukan pembaruan mekanisme alur kerja kita agar dampaknya langsung bisa dirasakan masyarakat. Mungkin itu salah satu yang sedang kita upayakan untuk bisa lebih cepat lagi. Jadi berbagi pakai datanya lebih cepat lagi ya. Betul. Mas ya. Oke, Mas Dwi mungkin? Ya, menambahkan dari Mas Jali dan Mas Sufan. Ya. Mungkin kita perlu belanja masalah ke daerah-daerah gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya butuh apa? Karena waktu terjadi bencana, yang tahu kebutuhan itu mereka gitu kan. Ya, BPD, Pemda dan seterusnya. Nah itu mungkin yang harus kita tangkap ya, kebutuhan mereka itu apa saja. Jadi mungkin kita perlu banyak koordinasi ke daerah juga nih ya. Mungkin banyak momen-momen yang bisa kita gunakan untuk menangkap masalah-masalah tersebut. Baru kita kita godok di sini, kita simpulkan apa-apa saja yang mungkin perlu kita
sajikan untuk masyarakat, terutama kan bagi mereka yang membutuhkan gitu kan. Jadi saya pikir belanja masalah ini jadi yang perlu kita galakkan lagi gitu Mas. Belanja masalah ya Mas ya. Oke. Baik, terima kasih atas sharingnya nih, menarik sekali. Tadi membuka wawasan juga mungkin untuk Sobat Gio lebih mengetahui salah satu kegiatan yang ada di BIG, yaitu tim Satuan Reaksi Cepat yang memang fokusnya adalah untuk menyediakan informasi geospasial secara cepat terhadap daerah dampak bencana sehingga bisa dimanfaatkan oleh stakeholder terkait untuk tangkap bencana ataupun untuk rehabilitasi maupun rekonstruksi. Terima kasih Mas Jali atas waktunya, Mas Sufan dan juga Mas Dwi. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi amin. Tetap semangat dan lebih cepat lagi dalam melakukan tim reaksi cepat gitu ya Mas ya. Oke, Sobat Gio, demikian podcast kita pada hari ini terkait dengan satuan reaksi cepat yang ada di BIG. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan juga bisa memberikan insight buat Sobat Gio, bisa mengenal lebih dekat dengan BIG sehingga kita bisa mengembangkan produk ataupun jasa layanan yang kita miliki untuk lebih terasa di dalam masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Saya Agen Tandang mewakili teman-teman di BIG mengucapkan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.